Yang tujuan daripada Ramadan endingnya tentunya takwa, kan begitu. Kemudian proses untuk dapat takwa, kutiba alaikumusiyam, itu prosesnya, yaitu dengan berpuasa 30 hari atau 29 hari, itu proses. Kemudian puasa itu prosesnya harus didampingi, ada pendampingnya. Karena kalau puasa ini dia berdiri sendiri, tidak bisa kita jadi orang bertakwa. Harus didampingi. Kira-kira ada yang puasa tapi tidak sembahyang, berimbang. Ada yang puasa tidak baca Quran, tidur dari subuh sampai subuh. Ada yang puasa tapi tidak sedekah, tidak infak, tidak puasa sosial. Tentu tidak sempurna. Endingnya kita ingin dapatkan takwa, itu tidak bisa kita dapatkan. Karena puasa itu tidak berdiri sendiri. Maka apa pendamping puasa yang paling utama? Satu, kita ringkas, ini malam satu saja kita bahas, yaitu menyempurnakan, membaguskan salat 5 waktu kita. Ramadan dan puasa Ramadan ini kita upaya bagaimana di bulan Ramadan ini salat 5 waktu kita sempurna dengan baik. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Apalagi ibu-ibu sembahyangnya selalu kurang tiap bulan, kan? Mungkin bagi ibu-ibu saya yang sudah menepos selesai, bisa sempurna sembahyangnya. Jadi disempurnakan ini bulan Ramadan. Utamanya yang selama di luar bulan Ramadan tidak pernah injak ini masjid, usahakan injak ini masjid. Kan sudah banyak bahasa-bahasa, datang ke masjid sebelum ente punya keranda dibawa ke masjid, ya? Sudah untung sekarang kalau mau jadi seperti zaman Nabi, orang yang berutang, orang yang bunuh diri, orang yang korupsi, orang yang tidak sembahyang, Nabi tidak sembahyangkan. Jadi kalau ada jenazah meninggal di sini tidak sembahyang di masjid, Ustaz Ahyar boleh tidak sembahyangkan. Sayang kan kalau jenazahnya tidak diurus. Jadi yang memang laki-laki tidak biasa datang ke masjid, coba-coba diupayakan di bulan Ramadan ini datang ke masjid. Kalau Ramadan pertama 1, 2, 3 ini belum bisa, berjalan juga dari rumah, dia itu masjid baru pulang. Nanti Ramadan ke-4, ke-5, ke-6 masuk dalam pelajarannya Ustaz, baru pulang. 6, 7, 8 pergi wudhu, baru pulang. Mudah-mudahan Ramadan ke-10 sudah masuk di dalam masjid. Harus ada upaya kita. Apakah sembahyang di rumah tidak sah? Sah secara hukum. Sembahyang di rumah laki-laki sah. Yang penting tidak ada yang membatalkan dan tidak ada najis. Sah sembahyang. Tetapi bagaimana di bulan Ramadan seperti mana Nabi contohkan? Nabi tidak pernah salat fardu di rumah itu, walaupun sakit sampai dipapah. Apa harus sembahyang di alas? Tidak. Bapak-bapak banyak aktivitas di luar, di kantor, di pasar, di mana saja. Ketika dengar panggilan azan, apalagi di bulan Ramadan, langsung masuk masjid, di mana saja masjid itu berada. Kalau ekstrimnya Nabi bilang, "Fala salata jara masjid illa fil masjid." Nah, ini ekstrim. Ya. Tidak ada sembahyangnya bagi laki-laki tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Salatul maktubah, salat fardu. Jadi diusahakanlah. Kita lihat, kita mau Ramadan kita tidak begitu-begitu saja. Kita mau Ramadan kita ada hal yang beda. Ini upayakan. Apalagi yang makan sahur itu, ambil terakhir lalu sudah kita bahas, ya kan? Jangan ambil makan sahur jam 2 kasihan, tak tidur bangun jam 7 itu. Jadi ambil makan sahur itu jam 4. Selesai sikat gigi, selesai wudhu jam 4 sudah setengah 5. Sekarang kan lewat 4:05 kan? Nah, ada waktu luas. Biasakan terus. Kemudian salat rawatib, pendampingnya 1 rawatib. Salat wajib dosa kita jangan, ya, yang jelas. Tapi ada pertanyaannya, ada orang puasa tidak sembahyang, sah puasanya sah. Karena puasa berdiri sendiri, sembahyang berdiri sendiri. Hanya saya tidak sempurna, ya. Puasanya dapat 1 pahala, tidak sembahyang dapat 5 dosa. Sesuai tidak memasukkan dengan pengeluaran.
Tidak sesuai. Puasa dapat 1, sembahyang 5 kali dapat 5, hilang 5 dapat 1. Sama, minus kan? Nah, tetap sah. Kemudian salat yang paling utama sesudah salat fardu yang kita jaga, yang mana dia? Yaitu salat nomor 1, salat rawatib. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi? Dalam hadis sahih, afdalus salati ba'da salatul maktubati as-salatul lail. Karena ada hadis Nabi begitu, yang artinya mungkin kita pernah dengar, salat yang tertinggi sesudah salat 5 waktu wajib adalah salatul malam, lail, tahajud. Apakah ini tidak bertentangan? Kenapa salat rawatib lebih tinggi? Tidak bertentangan. Karena sebelum ada dijawab oleh para ulama mazhab, sebelum ada salat 5 waktu, salat yang pertama kali itu adalah salat tahajud. Sebelum ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang Nabi kerjakan itu adalah salat malam. Ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, diwajibkan salat 5 waktu. Salat rawatib belum ada, nanti ada proses perjalanan. Karena tidak bisa didobol-dobol, kena 5 waktu dulu. Agama itu turun seperti Quran kan. Inna nahnu nazzalna Qur'ana inna nazzalna Qur'ana tanzila. Ya. Inna nazzalna Qur'ana tanzila. Kami menurunkan Al-Qur'an itu bertahap. Begitulah itu perintah-perintah Allah. Kalau langsung 5 waktu diperintahkan dengan rawatib, wah, nandasa umat ketika itu. Mungkin Nabi ditolak. Jadi prosesnya 5 waktu dulu dikasih bagus, gerakan-gerakannya, bacaannya, penghayatannya, khusyuknya, wudunya, semua sempurna. Muncul salat rawatib, pendamping daripada salat wajib ini sendiri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kira-kira ini saja bincang kita dulu sekali. Nanti rawatibnya kita bahas berikutnya. Jadi utamanya ibu-ibu salat 5 waktu ini dijaga. Ya, ibu-ibu itu gampang masuk surga tapi agamanya kurang. Tapi gampang masuk surga, urus rumah tangga, kesibukan di dapur, kesibukan anak-anak, kesibukan makan minum, urus suami. Ini menyebabkan ibu-ibu masuk surga, tapi biasanya sembahyangnya lambat-lambat. Ya, bukan hanya ibu-ibu, istri saya juga biasa saya tegur. Ya, saya juga punya istri, biasanya kita tegur. Betul, tujuannya bagus, urus rumah tangga, tapi tolong diletakkan dulu semua pekerjaan-pekerjaan itu. Cepat ambil air sembahyang dulu. Setelah itu lanjut pekerjaannya. Karena biasanya kita tidak kerasa ini asik. Laki-laki juga begitu. Kita asik di kantor, di pasar, di kebun, di perdagangan, tiba-tiba sudah salat 2:30, belum salat subuh. Jadi artinya kalau sudah dengar azan itu warning yang paling utama. Lepas semua. Jadi tidak ada lagi cerita, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai salat kita tidak terjaga dengan sebagus-bagusnya, apalagi puasa. Juga mungkin ada kita laksanakan salat tapi terbiasa di luar bulan Ramadan. Salat subuhnya jam 7, ya alhamdulillah masih sembahyang. Tapi di bulan Ramadan ini jangan sampai. Ya. Kemudian salat zuhurnya jam 2:30. Salat asarnya jam 5, apalagi sibuk urus buka puasa. Salat isanya ya sudah habis kenyang, bisa-bisa sudah jam 10. Memang waktu terbaik jam 10, tapi sudah loyo, sudah mengantuk, sudah malas. Kalau kita rame-rame di masjid ini kan semangatnya itu bagus. Kira-kira demikian. Jadi jangan dengan kesibukan puasa, salat 5 waktu kita terabaikan begitu saja. Ayo amal afdal salat, itu salat afdal yang terbaik yang bagaimana ya Rasul, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, itu yang terbaik. Jadi waktunya tetap ya. Ketika azan dikumandangkan, kita lepas dulu semua pekerjaan-pekerjaan. Demikian, mudah-mudahan Allah jumpakan kita kembali sehat dalam urusan-urusan Ramadan ini. Baca Qurannya tetap dibaca, semua amal-amalannya, sedekah-sedekahnya.
Allahu mu'afiq. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.